Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, calon-calon penerus bangsa Indonesia. Apa kabar kalian? Pasti kalian tetap semangat belajar di rumah masing-masing ya. Oke, hari ini channel Kursi Guru akan menyajikan materi yang sangat menarik buat kalian. Hari ini adik-adik kita akan membahas tentang cermin. Nah, kalian tahu cermin? Cermin itu bukan buah ya, tapi cermin itu tempat sesuatu yang bisa menampilkan kecantikan kita ya sebagai seorang wanita. Oke. Nah, adik-adik, cermin ini kalian akan pelajari materi ini waktu kalian mengenyam pendidikan SMP, dan bahkan adik-adik saat SMA pun kalian juga biasanya selalu belajar tentang cermin atau tetap belajar tentang materi cermin ini ya. Tapi sebelum kita bahas, pastikan adik-adik tetap semangat tonton video kita, dan pastikan adik-adik sudah share video kita ke tetangga kalian, keluarga kalian, dan semua orang di dunia ini. Dan pastikan adik-adik kalian juga sudah subscribe channel kita, channel Kursi Guru. Oke, sudah siap? Are you ready? Yes ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang cermin. Ada yang hobi pakai cermin? Ya, kalau Mbak itu hobi banget bercermin ya. Karena Mbak itu selalu penasaran kira-kira ada something nggak ya di wajah Mbak. Cermin ini pada dasarnya nih, cermin itu ada dua ya. Ada cermin datar, ada cermin lengkung. Nah, ada cermin lengkung. Oke. Nah, cermin lengkung ini adik-adik dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama ada cermin cekung, yang kedua ada cermin cembung. Nah, jadi adik-adik ya sudah paham tentang jenis-jenis cermin ini. Jadi Mbak ulangi lagi nih, kalau cermin itu ada dua tipe sebenarnya, ada cermin datar dan ada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini adik-adik ada cermin cekung dan ada juga cermin cembung. Dan tentu saja adik-adik, cermin ini banyak sekali kalian temukan di kehidupan kalian, di lingkungan kalian ya. Misalnya pagi-pagi kalian siap-siap ke sekolah, pasti kalian bercermin dulu atau berkaca dulu ya, melihat nih apakah masih ada yang kurang. Oke. Nah, hari ini adik-adik kita akan fokus tentang pembelajaran cermin lengkung, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas rumus dari jarak fokus dari kedua cermin lengkung ini sama perbesaran bayangan. Jadi adik-adik yang kita bahas hari ini itu fokus kita ke cara menghitung berapa jarak fokus. Jarak fokus untuk cermin cekung dan cermin cembung serta perbesaran bayangan. Oke. Nah, adik-adik untuk jarak fokus, pertama kita bahas dulu jarak fokus. Jarak fokus cermin itu disimbolkan dengan F kecil. Ya, jarak fokus cermin disimbolkan dengan F. F itu sebenarnya banyak banget simbolnya. Ada simbol F itu ada definisinya simbol dari gaya, ada juga simbol dari frekuensi. Tetapi kalau kita membahas tentang cermin, F itu artinya jarak fokus. Ingat dengan kata fokus, huruf awalnya F. Maka F itu merupakan simbol dari jarak fokus cermin. Nah, sebagai informasi adik-adik, kalau cermin cekung fokusnya bernilai positif. Nah, kenapa fokusnya bernilai positif? Karena jarak fokus dari cermin cekung ini berada di depan cermin. Oke. Nah, kalau untuk cermin cembung ini jarak fokusnya bernilai negatif. Kenapa dia bernilai negatif? Karena fokus pada cermin cembung itu terletak di belakang cermin. Jadi dia bernilai negatif. Jadi adik-adik konsepnya harus paham, konsepnya harus ingat. Kalau pada cekung fokusnya positif, kalau pada cembung fokusnya negatif. Nah, apa rumus jarak fokus pada cermin cekung dan cermin cembung? Sebenarnya rumusnya sama. Nanti yang membedakan itu F-nya ada yang positif, ada yang negatif. Yuk kita cek. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ini merupakan rumus jarak fokus pada cermin
cekung. Nanti kalau seandainya kita buat di sini min 1 per F, maka sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ini merupakan jarak fokus pada cermin cembung. Adik-adik harus perhatikan perbedaannya fokus pada cembung dan fokus pada cekung ya. Nah, Mbak, gimana sih kalau aku nanti ditanya 1 per S? Nah, kalau seandainya ditanya nanti 1 per S itu sama dengan 1 per F dikurang 1 per S aksen. Lalu kalau nanti ditanya 1 per S aksen, maka jawabannya 1 per F dikurang 1 per S. Begitupun juga dengan yang ini. Kalau ditanya 1 per S sama dengan min 1 per F min 1 per S aksen. Kalau nanti kalian ditanya 1 per S aksen, maka min 1 per F min 1 per S aksen. Nah, ini merupakan rumus penurunan dari rumus jarak fokus. Nah, mungkin kalian pada penasaran apa sih simbol dari S? Apa simbol dari S aksen? Ini bacanya S aksen ya, jangan lupa. Nah, Mbak akan buat keterangan di sini buat kalian biar paham. F itu ialah jarak fokus, udah dijelaskan dari awal, jarak fokus. Lalu di sini ada S aksen. S aksen itu artinya jarak bayangan. Jarak bayangan ke cermin. S itu apa? S itu ialah jarak benda ke cermin. Nah, jadi ada jarak bayangan ke cermin namanya S aksen, ada jarak benda ke cermin namanya S. Nah, jadi adik-adik harus ingat nih kapan kita ini ditanya. Kalau ditanya 1 per S, apa jawabannya, apa rumusnya. Kalau ditanya 1 per S aksen, apa rumusnya. Begitupun kalau ditanya jarak fokus, apa rumusnya ya. Jadi kita harus paham dengan rumus yang berlaku pada cermin cekung serta yang berlaku pada cermin cembung ya. Mbak ingatin lagi di sini, kalau ingin, yuk kita sama-sama hafalan di sini ya. Sebenarnya rumus nggak boleh dihafal. Kalau seandainya kalian nanti sering latihan soal, sering lihat rumusnya, otomatis otak kalian akan merekam sendiri rumus tersebut ya. Ya, setidaknya di sini kita ayo sebutkan bareng-bareng ya. Jarak fokus pada cermin cekung, apa rumusnya Dek? Ayo yang di rumah. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kalau nanti ditanya 1 per S, maka rumusnya 1 per S sama dengan 1 per F dikurang 1 per S aksen. Begitupun kalau ditanya 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Oke, pinter. Nah, sekarang ada satu lagi rumus yang akan kita bahas, yaitu rumus perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan. Jadi bayangan kita ini, bayangan ya. Perbesaran bayangan. Bayangan ini Dek, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil ya. Nah, untuk mencari apakah dia diperbesar ataukah diperkecil, atau berapa perbesarannya atau berapa perkecilannya, maka rumusnya itu M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Ini bertanda mutlak, artinya M itu nilainya selalu positif. Kalaupun nanti kalian dapat M-nya bernilai negatif, maka M-nya harus tetap dipositifkan karena ini tanda mutlak. Jadi M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Selain itu juga ada sih rumus M itu ialah H aksen dibagi dengan H. H itu apa? H itu kan height, ketinggian. Kalau aksen berarti bayangan. H itu berarti ketinggian bayangan. H nggak pakai aksen, H itu artinya ketinggian dari benda. Tapi kebanyakan rumus yang dipakai itu ialah M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Jadi ingat ya, M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Oke.
Oke, paham ya. Jadi dua hal yang harus kalian fokuskan di sini. Yang pertama kalian harus fokus ke jarak fokusnya. Lalu yang kedua kalian harus tahu perbesaran bayangannya. Dan kalian harus ingat terus rumusnya. Nanti kalau di dalam soal, cek apa yang diketahui di dalam soal, termasuk cermin apakah itu, apakah cekung atau cembung. Ingat jarak fokus untuk cembung itu bernilai negatif. Nah, biar kalian tambah pinter adik-adik di rumah, adik-adik mbak ya, yuk langsung saja kita akan mengerjakan. Kira-kira soalnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ada satu soal akan kita bahas pada kesempatan ini, pada episode ini. Di sini ada yang diketahui di dalam soal, suatu benda itu berada 2 cm di depan cermin cekung. Jadi cerminnya tadi cermin cekung. Bendanya katanya berada 2 cm di depan cermin cekung. Berarti yang diketahui di dalam soal dari cerita Mbak tadi yaitu S ya. Jadi di sini S-nya itu nilainya 2 cm. Nah, jika jarak fokus benda bernilai 4 cm, F-nya itu ialah 4 cm. Yang ditanyakan di dalam soal yang pertama, berapakah jarak bayangan ke cermin? Yang kedua, berapakah perbesaran bayangan yang dihasilkan? Apakah dia diperbesar ataukah dia diperkecil ya. Nah, ini soal yang sering muncul, ini soal yang harus kalian kuasai gimana cara mengerjakannya atau menyelesaikannya. Nah, adik-adik ya, ini termasuk cermin cekung, berarti F-nya bernilai positif. Kalau kalian ditanya S aksen, tadi sudah Mbak tuliskan rumusnya ya. Kalau ditanya S aksen, 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Nah, kalau seandainya kalian mau membahas tentang cermin atau menjawab soal-soal tentang cermin ini, kalian juga harus memiliki kemampuan matematika yang bagus ya, yang harus teliti juga cara menghitungnya. 1/S aksen sama dengan 1/F-nya berapa? 4. Oke, 1/4 dikurang 1/S-nya berapa? 1/2. Nah, kalau sudah sebatas ini, apa yang kita lakukan? Otomatis menyamakan penyebut. Penyebutnya kan di sini 4, di sini 2, kan nggak sama. Jadi nggak bisa kita langsung kurangkan di bagian atasnya. Samakan penyebut dulu, samakan jadi berapa? 4. Pintar. Nggak mungkin kan kita samakan jadi 2. Sebenarnya bisa aja, tapi agak ribet ya. Kita samakan jadi 4 penyebutnya. 4 kali berapa hasilnya? 4 kali 1 dikali 1 berarti 1. 2 kali berapa hasilnya? 4. 2 kali 2 kali ini 2 ini dikali dengan 1 yang di atas, berarti dikurang dengan 2. Ya, ini matematika sederhana lah ya, dan Mbak yakin kalian pasti paham bagaimana cara menghitungnya. 1/S aksen sama dengan 1 dikurang 2 berapa? -1/4. Maka S aksennya sama dengan -1/4, itu sama dengan -4. Kenapa dia harus diputar ya? Karena kan ini nilai 1/S aksen. 1/S aksen nilainya -1/4. Kalau nggak mungkin kan di dalam soal kita cuman sebatas ini aja, dia kan nanya S aksennya, otomatis harus diputar. S aksennya itu ialah -4/1. Kalau di sini 7/8 berarti S-nya saja ialah 8/7. Jadi tinggal diputar aja adik-adik ya, pasti adik-adik paham. Nah, satuannya apa? Satuannya centimeter. Lalu belum cukup sampai di sini, kerjaan kita masih mencari berapa nilai dari M-nya. Nah, untuk M itu ialah S aksen dibagi dengan S, nilainya mutlak, artinya dia bertanda mutlak. S aksennya berapa? Walaupun di sini negatif, tetap masukkan yang positif, 4. Dibagi dengan S-nya berapa? S-nya 2. Oke, 4 dibagi 2, maka 4 bagi 2 berapa?
Oke, cerdas 2. Nah, berarti perbesarannya 2 kali. Jadi dari cerita kita ini, Dek, dia ini bendanya berada 2 cm di depan cermin cekung dengan fokusnya 4 cm. Lalu dia tanya berapa jarak bayangan benda itu. Oh, ternyata bayangan benda itu berada pada jarak 4 cm dari cermin cekung tersebut. Bayangan itu jadi lebih besar 2 kali dari bendanya ya, jadi perbesarannya 2 kali. Jadi sangat mudah sekali kan soal tentang cermin cekung. Dan buat adik-adik, terutama nih adik-adik yang SMP, itu harus mengerti dengan materi cermin datar dan cermin lengkung ini. Nanti kalau seandainya kalian sudah paham sekarang, maka nanti kalau kalian belajar lagi materi ini di kelas di SMA ya, kelas 10 biasanya kan. Nah, atau kelas 11 nanti belajarnya juga. Nah, kalian akan mudah sekali memahami materi tentang cermin ini ya. Oke, gimana? Mudah bukan? Menyenangkan bukan? Yes, pastinya menyenangkan. Makanya adik-adik tonton terus channel Kursi Guru, karena kami akan menyajikan pembelajaran yang sangat menyenangkan yang mudah kalian pahami. Dan buat adik-adik jangan lupa ya, informasi yang bermanfaat ini harus kalian share ke kawan-kawan kalian, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, biar mereka bisa merasakan betapa enaknya belajar fisika, terutama belajar fisikanya kalau membuka channel Kursi Guru ya. Oke adik-adik, sudah paham? Sudah paham dengan pelajaran hari ini ya? Iya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dengan kalian subscribe channel Kursi Guru ini, kita akan semakin semangat upload video dan akan semakin semangat untuk menyebarkan ilmu, mengajari kalian sehingga kalian bisa menjadi penerus bangsa Indonesia dan bisa membuat bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.